Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurus Sobah, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Ali Imran di ayat 7. Surah Ali Imran di ayat 7 yang diawali dengan kalimat walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita yang masih hidup, dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang luas, hati yang lapang guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahir Rasulillah wa bi barakati muallif hada tafsir wa bi siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan surah Ali Imran ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna
الكتاب وأخر متشابهات. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah huwallazi mad jaiz munfasil anzala 'alaikal kitaba minhu hu-nya tidak menjadi mad silah karena sebelum hu hurufnya mati yaitu nun. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, ada tanwin ketemu huruf fa, ikhfa, ausad, suaranya suara m. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Madsilahnya madsilah tawilah kena memenuhi syarat menjadi madsilah karena sebelum hu hurufnya hidup berupa lam, setelah hu bertemu dengan huruf hidup juga alif, maka menjadi madsilah tawilah karena ketemu alif. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ulu walaupun ada waw mati itu tidak boleh dibaca panjang karena wawunya bukan waw mad tetapi waw dilalah, dan serangkaian kalimat ulu saudara-saudaranya ulaika, uli dan lain sebagainya itu tidak boleh dibaca panjang. Rabbana la tuzigh qulubana, mohon maaf jangan sampai dikolkolahkan ghinnya sehingga terdengar bacaan tuzigh, jangan, karena ghin bukan huruf qalqalah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idza ba'da idza ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah min ladun. Nun mati ketemu lam maka disebut idgham tam, idgham yang sempurna, saking sempurnanya sehingga tidak terdengar sedikit pun suara nun mati, malah timbul cidak di atas huruf lam. Min ladun seakan-akan di sana tidak ada nun, sempurna masuknya nun ke lam maka disebut idgham tam. Min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi inna allaha la yukhliful mi'ad. Baik hadirin, sampai disitulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul
الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. وما يذكر إلا
Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan menjelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa utawi Allah. Logat pesantrennya begitu. Alladzi iku kang anzala wis nurunaken ya ladzi. Masuk enggak kalau pesantren? Anzala wis nurunaken ya ladzi alaika ing atase sira Muhammad alkitaba ing kitab. Dialah Allah yang telah menurunkan Alkitab dalam kurung Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat muhkamat. Hunna ummul kitab, yaitu ummul kitab, pokok-pokok isi Al-Quran. Yang dari Al-Quran kita bisa menyimpulkan hukum seperti puasa Ramadan, puasa wajib disimpulkan di bulan Ramadan karena memang Allah menunjukkan petunjuk kepada kita. Syahrul Ramadana alladzi unzila bihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka wajib puasa itu tidak perlu dijelaskan lagi. Perintah puasa itu di bulan Ramadan, nggak perlu dijelasin lagi, muhkamat. Tetapi juga ada wa ukharu mutasyabihat, dan utawi ayat kang wenek iku kang mutasyabihat, menyerupai. Apa mutasyabihat? La tufhamu ma'aniha, tidak
dimengerti makna-makna mutasyabihat. Maknanya apa? Wallahu ka'awaili suar, seperti awal setiap surat, banyak surat, seperti alif lam mim itu mutasyabihat. Ada yang mengatakan alif lam mim itu alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad, terserah. Ada surat Yasin disertai dengan kalimat Yasin sallallahu alaihi wasallam, Yasin. Kok dibaca sallallahu alaihi wasallam? Karena Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terserah. Terserah. Tetapi fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, hati-hati. Condong kepada kesesatan. Bahasa tafsir masih mending. Ay mailun anil haqqi, condong meninggalkan hak, an lil bukti. An itu punya makna lil mujawazah dan lil bukti. Condong jauh dari kebenaran. Maka orang-orang yang hatinya ada kecondongan jauh dari hak, ada kesesatan, mereka malah senang mengutak-ngatik ayat tabi'una ma tasyabaha minhu, senang ngutak-ngatik ayat mutasyabihat. Dikutak-ngatik. Kenapa? Ibtigha al-fitnah, mengharapkan timbulnya perdebatan, permusuhan, perpecahan. Yujuhalihim fi wuqu'i, karena mereka sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi syubhat wal labsi wa ibtigha ta'wili, lalu perpanjang tafsirannya, padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Hakikatnya tidak ada yang tahu takwilnya ayat mutasyabihat. Tidak ada yang paham takwilnya ayat mutasyabihat, tafsirnya ayat mutasyabihat illallah, kecuali hanya wahdah. Wahdah. Jangan sok tahu udah. Ini Allah yang bicara. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu wahdah. Jangan macam-macam. Karena Allah sendiri yang telah mengecap kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu kalian itu kecil. Udah qalila maknanya kecil, qalil maknanya kecil. Kemudian dinakirohkan lagi qalila, bukan ilal qalil, bukan alif lam, tapi qalila dinakir. Udah kecil dikecilin lagi. Apa artinya? Makanya jangan macam-macam. Oleh karena itu, warrasikhuna fil ilmi, adapun orang-orang yang rasikh, orang-orang as-sabituna mutamakkinun, istiqomah dalam ilmunya, tidak sok-sokan dengan ilmunya,
konsisten dan konsekuen dengan ilmunya, maka orang tersebut yaquluna, mereka hanya berkata aman nabi, aku beriman kepada ayat itu, annahu min indillah, bahwa ayat itu sebagai firman Allah, tetapi wala na'lamu maknahu, kami tidak tahu maknanya, itu terserah Allah. Karena kejadian di dunia ini ada yang bisa diukur dengan otak, ada yang bisa diukur hanya dengan keimanan. Yang bisa diukur dengan otak diantaranya bab warisan. Kenapa laki-laki harus 2 kali lipat bagian dari perempuan? Masuk logika, karena laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'ala, bisa bertanggung jawab atas keluarga, perempuan ditanggung jawab oleh suaminya, nyantai, logis. Tapi juga ada yang tidak logis. Ketika Nabi Muhammad Isra, jangankan bicara Mi'raj, Isra-nya saja dari Mekah ke Palestina membutuhkan waktu 3 bulan bolak-balik, tapi Nabi Muhammad hanya sepertiga malam dari Mekah ke Palestina balik lagi. Itu hanya butuh waktu sepertiga malam. Tidak masuk akal, tetapi itu harus diukur dengan keimanan. Karena yang punya warung di pasar juga, itu ukuran barang yang dijual berbeda. Ada yang bisa diukur dengan literan, ada yang bisa diukur dengan meteran. Tidak semua bisa diukur dengan literan. Coba Bapak jual kain diukur dengan literan, apa yang terjadi? Coba Bapak jual beras ukur dengan meteran, masing-masing ukuran. Ada yang ukurannya akal, ada yang ukurannya keimanan. Nah, ini ayat mutasyabihat, ukurannya keimanan. Orang-orang yang konsisten dan konsekuen dengan ilmunya, beliau mengatakan annahu min indillah, bahwa ayat itu dari Allah, wala na'lamu maknahu, tapi tidak kami tahu maknanya, terserah Allah. Kullun minal muhakkam wal mutasyabih min indillah rabbina wa ma yadzakaru illa ulul albab. Cuman jarang yang sadar akan ini kecuali ulul albab. Siapa ulul albab? Ashabul uqul, orang-orang yang punya otak cerdas dan lurus. Oleh karena itu kita perlu banyak-banyak doa ini. Rabbana, ya Allah, Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau condongkan hati kami, tamilha anil haqqa, karena banyak orang yang semakin pintar semakin jauh dari hak. Karena orang pintar tidak dijamin dapat hidayah, tidak dijamin dapat hidayah. Banyak orang yang pintar, tapi semakin pintar semakin jauh dari hidayah Allah. Maka kita perlu berdoa kepada Allah, setelah kami diberikan hidayah, menyempatkan ngaji walaupun sibuk, menyempatkan hadir di majlis taklim walaupun repot, bicara repot. Tidak ada manusia yang tidak repot. Mungkin ini Bapak pernah mendengar dari teman-teman Bapak ketika Bapak ngajak temannya ngaji, yuk Mas kita ngaji. Saya capek Pak Haji, saya repot Mas. Tanya, siapa di dunia ini yang tidak repot? Siapa di dunia ini yang tidak capek? Allah sudah menjelaskan innal insana fi kabad. Tidak ada yang tidak sibuk fi kabad. Tapi kesibukan itu sama sekali tidak menghalangi hidayah Allah ketika Allah ba'da id hadaitana, ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada kita. Ayat arsyadana ilaihi wa hablana, dan berikan kepada kami Allah miladunka, dari sisimu, indika rahmah ini tasbitan, ketetapan Allah. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau ya Allah
adalah zat yang sangat suka memberi hidayah. Ayat 9 ini Allah tetapkan menjadi nomor 9. 9 adalah angka tertinggi dalam rumus matematika. Tolong para pedagang hafal ayat ini. Ketika sudah hafal, nanti para pedagang datang kepada kiai, ijazah, datang kepada ustaz, ahli hikmat ijazah, supaya dagangannya rame, ayatnya ini. Rabbana, ya Allah. Di sisi lain saya ngasih tahu. Rabbana ini sebagai pengganti dari ya Allah. Ya Allah ini sebagai pengganti dari Allahumma. Jadi ketiga kalimat ini sinonim. Allahumma, ya Allah, Rabbana. Maka Allah ajarkan di sini, kalau Rabbana saja, so Rabbana ya Rabbana saja, jangan Allahumma. Kalau Allahumma ya cukup Allahumma aja, jangan ya Allah lagi. Ini ya Allah, Allahumma Rabbana atina. Astagfirullah. Itu pemborosan kata. Ya Rabbana ya Allahumma, Allahumma ya Allah. Sama, sinonim. Maka di sini Allah ajarkan Rabbana, enggak pakai Allahumma. Allahumma Rabbana enggak. Karena cukup dengan Rabbana itu sudah punya makna Allahumma. Rabbana, Allahumma ya Allah. Innaka jami'un nas. Sesungguhnya engkau yang suka mengumpulkan manusia. Nah, supaya kumpul di warung kita, dikumpulkan oleh Allah. Kalau sudah kumpul, untungnya gede, ingat sama yang ngingetin ayat ini. Liyaumil la raiba fih, di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. La syakka fih. Apa itu hari? Wa yaumil qiyamah fatujazihim bi'amalihim kama wa'adta innaka. Maka setiap orang yang kumpul di warung kita sesuai dengan mendapatkan, sesuai dengan amalnya, sesuai dengan uangnya, sesuai dengan rupiahnya. Fayujazihim bi'amal, sesuai. Innallaha, karena sesungguhnya Allah la yukhliful mi'ad, tidak pernah menyalahi janjinya, tidak pernah jalir janji, tidak pernah sulaya janji, tidak pernah bohong, tidak pernah gombal. Beda dengan makhluknya yang namanya manusia. Tetapi innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Terserah mereka, yang penting kita jangan ikut-ikutan kepada mereka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah sugan taklim pada kesempatan malam ini. Namun kali ini saya mohon maaf tidak bisa berjamaah sholat isya di sini, karena habis ini langsung tahlilan, ada tetangga yang meninggal. Gak enak kalau sampai nggak tahlilan. Sekian dan demikian, kurang lebih mau dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.